warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan yaitu Ibu dosen Dr. Titi Nurhidayati SAG MPD dan kepada teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi ini. Tema yang akan kami jelaskan yaitu realita keragaman individu dan aplikasi dalam pendidikan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang akan menyampaikan materi. Materi yang pertama yaitu pengertian individu dan karakteristiknya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Nur Maulidia. Yang kedua yaitu konsep dasar perbedaan individu yang akan disampaikan oleh sahabat saya, Vicky Wulandari. Dan yang ketiga, macam-macam perbedaan individu yang akan disampaikan oleh sahabat saya, Elva Susiani. Yang keempat, aplikasi teori perbedaan individu siswa dalam proses pembelajaran yang akan disampaikan oleh sahabat saya, Indah Puji Lestari. Sekian, selebihnya saya serahkan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulidia dari Prodi PAI semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian individu dan karakteristiknya. Yang pertama, pengertian individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai macam sudut pandang sejak lahir, bahkan sejak masih dalam kandungan ibunya. Manusia merupakan kesatuan psikofisis atau psikosomatis yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan sifat kodrat manusia yang harus mendapat perhatian secara sesama. Setiap orang, apakah itu seorang anak atau seorang dewasa, dan apakah ia berada dalam suatu kelompok atau seorang diri, itu disebut dengan individu. Individu menunjukkan kedudukan seorang sebagai orang perorangan atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang perseorangan dan berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Yang kedua yaitu karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang dipengaruhi oleh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut biologis, yang menyangkut faktor sosial psikologi. Kemudian karakteristik yang dipengaruhi oleh lingkungan. Karena lingkungan berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia, sehingga dapat berpengaruh pada aktivitas, karakter, dan pergaulan. Karena lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan bagi manusia. Sekian penjelasan dari saya, dan selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manusia. Nah, setiap individu ini masing-masing memiliki kesamaan. Nah, di samping kesamaan itu, setiap individu juga memiliki perbedaan. Mulai dari bentuk alat tubuh juga ada perbedaan. Mengenai memahami konsep dasar perbedaan setiap individu ini sangat penting untuk memahami individu dengan faktor luar lingkungannya. Nah, bila perbedaan individu dalam hal pembelajaran ini berfungsi untuk mengetahui tingkat pemahaman otak aktifan siswa dalam kelas, guru sangat penting sekali untuk memahami materi perbedaan individu, karena dengan kita memahami suatu materi perbedaan individu, di sini kita akan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa, kita lebih mudah tahu untuk bagaimana mengkondisikan suatu kelas. Jadi berhasil atau tidaknya pembelajaran di dalam kelas itu ditentukan oleh koordinasi antara siswa dan gurunya. Perbedaan fisik dan psikologis ini sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan, karena dengan perbedaan setiap individu ini kita lebih tahu
cara mengkondisikan bagaimana penanganan untuk setiap individu itu berbeda. Suatu prestasi yang dihasilkan oleh setiap siswa merupakan suatu hasil prestasi belajar yang dihasilkan dari pemahaman materi setiap individu. Maka dari itu, materi perbedaan setiap individu ini sangat perlu dikaji supaya bisa mengoptimalkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang sumber-sumber perbedaan individu. Akan dijelaskan seperti contoh, misal anak yang dilahirkan kembar pasti memiliki suatu perbedaan antara satu dengan yang satunya, meskipun keduanya itu terlahir kembar. Nah, perbedaan secara umum ini dijelaskan mulai dari dia lahir. Berarti perbedaan setiap gen itu berbeda, lalu setiap lingkungan individu itu pasti berbeda. Gen ini bukan faktor utama perbedaan setiap individu, karena selain gen ada faktor dari luar, yaitu lingkungan sekitar. Karena lingkungan itu merupakan faktor luar yang antara individu satu dengan yang lainnya itu tidak sama persis. Jadi di sini faktor lingkungan bukan faktor yang utama. Keduanya ini saling menentukan pribadi setiap individu. Yang bukan faktor dari genetik itu merupakan faktor lingkungan. Jadi setiap sesuatu yang ada di luar diri kita itu termasuk faktor lingkungan. Faktor dari luar ini bisa dari fisiologis, psikologis, bisa itu lingkungan, mulai dari lingkungan sosial, teman. Pasti itu kan setiap tambah waktu kan pasti berkembang. Nah, ini yang akan mempengaruhi lingkungan sosial setiap individu. Nah, psikologi pendidikan ini dijelaskan bahwa lingkungan yang mempengaruhi ini bisa dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Jelaskan tentang perbedaan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang pertama adalah lingkungan alam atau lingkungan yang statis. Maksudnya gimana? Lingkungan yang statis ini seperti, nah kalau di pedesaan itu kan cenderung masyarakatnya itu lebih berkelompok. Di daerah kota kan individunya itu biasanya lebih ke individuan, mengaruhi dari segi lingkungan tempat tinggal. Kedua juga dijelaskan tentang pengaruh sosial yang bersifat dinamis. Dinamis ini maksudnya gimana? Yang berubah-ubahnya. Yang pertama itu status sosial keluarga. Status sosial keluarga ini kan ketika kondisi keluarga di standar itu pasti kondisinya itu menyesuaikan, maksudnya juga membentuk pola pikir setiap individu. Dari urutan anak ini bisa berubah karena perlakuan orang tua dari genetiknya, juga bisa dari lingkungan sekitarnya. Keempat ini budaya setempat. Nah, kadang kan setiap budaya itu berubah-ubah ya. Nah, dari situlah perkembangan setiap individu ini dapat berkembang, bisa diasah lagi. Jadi ini yang termasuk juga pengaruh sosial yang dinamis, karena budaya masyarakat setempat ini berbeda-beda. Maksudnya sekarang mungkin ngetren ini, mungkin beberapa tahun lagi beda lagi trennya. Itu bisa mempengaruhi ini mempengaruhi dari luar yang dinamis, berubah-ubah saat itu bisa memacu ke sisi positif, juga bisa memacu ke arah yang negatif. Nah, di sini harus bisa meneliti lagi, karena pengaruh yang dinamis ini, maka kita harus bisa lebih berhati-hati lagi untuk pengaruh setiap individu ini. Itu tidak sama persis. Jadi di sini faktor lingkungan bukan faktor yang utama. Keduanya ini saling menentukan pribadi setiap individu. Yang bukan faktor dari genetik itu merupakan
faktor lingkungan. Jadi setiap sesuatu yang ada di luar diri kita itu termasuk faktor lingkungan. Faktor dari luar ini bisa dari fisiologis, psikologis, bisa itu lingkungan, mulai dari lingkungan sosial, teman. Pasti itu kan setiap tambah waktu kan pasti berkembang. Nah, ini yang akan mempengaruhi lingkungan sosial setiap individu. Nah, psikologi pendidikan ini dijelaskan bahwa lingkungan yang mempengaruhi ini bisa dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Jelaskan tentang perbedaan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang pertama adalah lingkungan alam atau lingkungan yang statis. Maksudnya gimana? Lingkungan yang statis ini seperti, nah kalau di pedesaan itu kan cenderung masyarakatnya itu lebih berkelompok. Di daerah kota kan individunya itu biasanya lebih ke individuan, mengaruhi dari segi lingkungan tempat tinggal. Kedua juga dijelaskan tentang pengaruh sosial yang bersifat dinamis. Dinamis ini maksudnya gimana? Yang berubah-ubah. Yang pertama itu status sosial keluarga. Status sosial keluarga ini kan ketika kondisi keluarga di standar, itu pasti kondisinya itu menyesuaikan, maksudnya juga membentuk pola pikir setiap individu. Dari urutan anak ini bisa berubah karena perlakuan orang tua dari genetiknya, juga bisa dari lingkungan sekitarnya. Keempat ini budaya setempat. Nah, kadang kan setiap budaya itu berubah-ubah ya. Nah, dari situlah perkembangan setiap individu ini dapat berkembang, bisa diasah lagi. Jadi ini yang termasuk juga pengaruh sosial yang dinamis, karena budaya masyarakat setempat ini berbeda-beda. Maksudnya sekarang mungkin ngetren ini, mungkin beberapa tahun lagi beda lagi trennya. Itu bisa mempengaruhi ini dari luar, yang dinamis, berubah-ubah saat itu bisa memacu ke sisi positif, juga bisa memacu ke arah yang negatif. Nah, di sini harus bisa meneliti lagi, karena pengaruh yang dinamis ini, maka kita harus bisa lebih berhati-hati lagi untuk pengaruh setiap individu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Titin Nurhidayati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Elva Susiani, mahasiswa INAIFAS semester 3 dari Prodi PAI. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan makalah yang berjudul Realita Keragaman Individu dan Aplikasi dalam Pendidikan. Sebelumnya saya akan membacakan rumusan masalah dari makalah tersebut, yaitu yang pertama, apa pengertian individu dan karakteristiknya. Yang kedua, bagaimana konsep dasar perbedaan individu. Ketiga, apa saja area perbedaan individu. Keempat, bagaimana aplikasi teori perbedaan individu siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang subbab pertama, kedua itu sudah dijelaskan oleh teman saya. Dan saya akan menjelaskan tentang subbab yang ketiga, yaitu apa saja area perbedaan individu. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam perbedaan individu. Perbedaan individu menunjukkan pada banyak variasi dari perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh individu. Perbedaan individu yang sangat kompleks tidak sepenuhnya diperhatikan dalam dunia pendidikan saja, bahkan oleh seorang ahli pembelajaran sekalipun. Perbedaan individu dibedakan menjadi dua, yaitu perbedaan individu dari aspek jasmani dan dari aspek psikis atau kejiwaan. Perbedaan individu dari aspek jasmani, misalnya saja, pada satu siswa itu ada 36 siswa dan semua siswa itu tidak memiliki fisik yang sama. Contohnya,
si Rina dan si Salma. Si Salma memiliki tubuh yang sangat tinggi, si Rina memiliki tubuh yang sangat pendek. Begitu juga dengan area mata, hidung, dan warna kulit mereka. Itu adalah contoh dari perbedaan individu dari aspek jasmani. Dan yang kedua yaitu perbedaan individu dari aspek psikis. Di sini dari aspek psikis meliputi bakat, sikap, cita-cita, minat, hobi, motif, perhatian, kehendak, perasaan, emosi, kecerdasan. Sudah itu. Langsung saja. Dari bakat. Bakat merupakan suatu kemampuan individu yang kelihatan menonjol jika dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Misalnya, Denok terlihat sangat jelas kemampuannya dalam bidang hitung-menghitung atau matematika. Si Denok itu sangat mahir dalam bidang menghitung dan matematika. Sedangkan si Rina itu sangat menonjol dalam bidang keseniannya. Itu adalah perbedaan bakat. Yang kedua yaitu sikap. Sikap merupakan kecenderungan untuk hidup, berperasaan dan berpikir secara tertentu menurut ukuran-ukuran tertentu. Contohnya yaitu sikap kemalasan. Oke, langsung saja. Yang keenam yaitu motif. Motif merupakan suatu dorongan seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah, jadi motif itu dorongan bisa dari orang tua, teman, saudara, bahkan dari orang lain. Nah, motif itu bertujuan untuk memberikan semangat kepada siswa itu. Oke, yang ketujuh yaitu perhatian. Perhatian merupakan langkah pemusatan kesadaran diri kepada suatu sasaran, misalnya guru kepada siswanya. Dan yang ke-8 yaitu kehendak. Kehendak merupakan dorongan untuk mengerjakan atau memilih sesuatu. Kehendak seseorang ada kaitannya dengan keinginan individu yang bersangkutan lah. Jadi kehendak itu hampir sama dengan minat. Jadi timbul dari dorongan diri sendiri, bukan dari orang lain. Yang ke-9 yaitu perasaan. Perasaan merupakan keadaan atau suasana jiwa pada suatu saat. Perasaan bersifat subjektif, misalnya rasa senang terhadap pengalaman tertentu, susah atau sedih terhadap pengalaman tertentu. Yang ke-10 afeksi. Afeksi adalah suatu yang sangat mendalam yang ada pada individu, seperti rasa sedih, rasa sayang, rasa cinta, dan rasa dendam. Jadi rasa yang ada pada diri setiap individu tersebut. Yang ke-11 yaitu emosi. Emosi adalah suatu perasaan yang kuat dan disertai gejala jasmaniah. Misalnya emosi marah, takut, terkejut, dan sebagainya. Individu atau seseorang yang sedang marah biasanya menunjukkan raut muka yang sangat seram. Dan beda jika seseorang itu lagi senang, pasti emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Lesari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang aplikasi teori perbedaan individu. Program-program pengajaran berbasis perbedaan individual dirancang terutama berkaitan dengan tingkat kecepatan siswa dalam proses pembelajarannya. Ada beberapa program di dalamnya. Yang pertama, program remedial. Program ini merupakan bentuk pengajaran khusus kepada siswa yang mengalami hambatan belajar. Materi pada program ini diharapkan dapat membantu siswa mengejar ketertinggalan materi pembelajarannya. Oke, selanjutnya program pengayaan, bisa disebut enrichment. Biasanya pada program ini pemberian materi pembelajaran disesuaikan potensi dan kemampuan siswa. Pelaksanaannya sangat dimungkinkan dengan bersamaan dengan kegiatan remedial. Dan yang ketiga, program percepatan. Program ini memberikan layanan program pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat, kemampuan, tingkat kecepatan belajar siswa.